Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi tanya jawab ini kita akan menjawab sebagian pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Bagaimana memahami logika larangan Jumatan dan tidak sholat berjamaah di masjid? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang sejak keluarnya fatwa MUI tentang himbauan untuk sementara waktu tidak Jumatan dan tidak sholat berjamaah di masjid, banyak meme-meme yang berseliweran di media sosial yang mengatakan bahwa ngapain kita harus takut sama corona? Takutnya itu hanyalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, kalimat ini sebenarnya kalimat yang benar. Benar memang kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini kalimat ini benar, tapi konteksnya salah, bukan pada tempatnya. Karena yang memerintahkan kita untuk takut kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memerintahkan kita juga untuk lari daripada penyakit menular, di antaranya corona, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Larilah kalian dari orang yang terkena penyakit menular sebagaimana kalian lari daripada singa." Jadi di sini kata-kata ini sebenarnya ia benar, tapi berada pada waktu yang salah atau di konteks yang salah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya agama kita sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Maka di dalam Islam, ketika ada satu permasalahan, maka mari kita serahkan kepada pakarnya, kepada para ahlinya, yaitu dokter dan para ulama. Jadi ketika ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, fatwa dari Al-Azhar, fatwa dari Arab Saudi, ini semua adalah kiblat ilmu pengetahuan. Arab Saudi, Mesir, bahkan kita ulama-ulama di Indonesia, MUI, semuanya adalah gudang pengetahuan agama, kiblat ilmu agama. Ketika seluruhnya sudah berfatwa, maka kita selaku orang awam, kita harus menaati apa yang difatwakan. Dan fatwa mereka itu sudah berkolaborasi dengan dokter, bekerja sama dengan dokter dan pemerintah. Jadi insya Allah mereka adalah ahli dalam menangani virus ini. Maka kami berharap kepada teman-teman semua yang bukan ahli pada bidang ini untuk sementara waktu kita bersabar agar tidak memberikan statement-statement yang kontraproduktif atau yang tidak penting, sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kemudian sedikit kami sampaikan bahwasanya kenapa para ulama mengatakan untuk sementara waktu kita menghindari keramaian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk tidak mencelakakan diri kita sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Artinya apa? Ketika kita berkumpul, ketika kita berada dalam kerumunan, ketika kita bertemu dengan orang yang kita tidak tahu dia sedang barusan pergi dari mana, pulang dari mana, maka ini akan berpotensi untuk mencelakakan diri kita. Ini akan berpotensi memberikan mudarat kepada kita. Maka dalam kaidah usul fiqh dikatakan bahwasanya darul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak kemudaratan diutamakan daripada mengambil maslahah atau mengambil manfaat. Memang ketika kita salat berjamaah, kita mendapatkan pahala 27 derajat. Akan tetapi itu sunnah
ketika tidak ada wabah, sunnah dalam kondisi aman. Adapun dalam kondisi saat ini, sunnahnya kita adalah berpencar. Kemudian kita jangan terjebak dengan larangan untuk ke masjid. Sebenarnya larangannya bukan untuk larangan datang ke masjid, tapi larangan untuk berkumpul, di mana salat jamaah ataupun salat Jumat adalah salah satu bentuk daripada kita berkumpul atau berkerumun. Dan di sini kita mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk sementara waktu tidak melakukan salat Jumat. Kenapa? Agar kita bisa memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 ini. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh salah seorang di antara kita memberikan mudarat kepada orang lain, atau orang lain tidak boleh memberikan mudarat juga kepada kita. Jadi jangan khawatir dicap iman kita itu lemah, karena dalam kondisi-kondisi seperti ini sunnah sebenarnya yang dianjurkan adalah untuk tidak berbaur atau atau menjaga jarak dengan sesama lain. Memang ini agak aneh ya. Baru pertama kali kita dalam seumur saya 30 tahun, baru kali ini ada slogan bersatu kita runtuh, bercerai kita teguh, ya. Tapi itu harus dimaknai dengan baik. Artinya untuk kondisi-kondisi seperti saat ini, ya kita bisa memahami slogan tersebut, ya. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa melihat contoh yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau ingin berangkat ke tanah Syam. Kemudian di tengah perjalanan beliau dikabarkan bahwasanya di tanah Syam telah terjadi wabah. Maka beliau bermusyawarah dengan para sahabat sehingga beliau memutuskan untuk kembali kepada Syam berdasarkan kepada hadis baginda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya apabila terjadi wabah di satu tempat, maka janganlah kalian memasuki tempat tersebut. Dan apabila kalian terjebak pada tempat yang terkena wabah, maka jangan keluar dari tempat tersebut. Maka ada di antara para sahabat yang tidak sependapat dengan pendapat Umar yang mengatakan, apakah engkau akan lari daripada takdir Allah ya Umar? Wahai Umar, kita bisa mati di mana saja, baik itu karena wabah ataupun karena selain wabah. Maka Umar mengatakan bahwasanya nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita berpindah dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Karena dalam konteks ini kita bisa memilih takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memilih untuk mati karena corona ataupun untuk selamat daripada corona dengan jalan menghindari berkerumun, menghindari bertemu orang yang tidak kita ketahui, ya, orang yang kita tidak tahu asalnya dari mana, dia kembali dari mana, dia baru pulang dari mana, dan seterusnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, inilah di antara beberapa argumentasi bahwasanya pada saat ini kita disunnahkan untuk sholat di rumah terlebih dahulu sampai nanti kondisi kita kembali normal dan aman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.